Halo semuanya, kembali lagi di channel Jiguk Tech. Di video kali ini aku akan ngetes main game di HP Tecno Spark 20 Pro Plus. Ini adalah HP terbaru dari Tecno yang harganya di angka 2,6 jutaan. Untuk spesifikasinya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8/256 GB. Dan ini dia untuk skor Antutunya ya. Ini skor standar Helio G99, tapi ada yang lebih tinggi ya, di Infinix Note 30 series itu di angka 430 ribuan poin. Tapi gak apa-apa. Kemudian di sini kita coba lihat untuk softwarenya. Nah, untuk softwarenya ini menggunakan iOS versi 13.6. Kemudian Androidnya ini udah Android versi 14 ya. Kemudian di sini seperti biasa aku mainnya menggunakan jaringan WiFi. Kemudian untuk brightness dan volumenya seperti ini. Oke, di sini aku bakal main 6 game, yaitu Mobile Legends, Free Fire Max, eFootball, PUBG Mobile, Aspal 9 dan juga Genshin Impact. Oke, game pertama kita akan nyoba game Sejuta Umat Mobile Legends. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends. Untuk settingannya di sini aku setting rata kanan di frame rate super dengan grafik ultra ya. Jadi bisa sampai 90 fps. Oke, langsung aja kita main, guys. Nah, di sini untuk baterainya di 100%. Kita coba reset start. Oke, kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends-nya ya. Dan di sini untuk FPS-nya ini bisa tembus sampai di 88 FPS, 90 FPS lah ya. Ini udah bisa tembus. Untuk mode performa di sini aku udah aktifkan. Kemudian untuk suhu di dalam ruangan ini tanpa AC, guys ya. Dan aku main di sore hari, guys, sekitar jam 3 lebih. Oke, di sini untuk grafiknya pastinya kerasa bagus ya, karena ini udah pakai grafik rata kanan, cuy. Aduh, anjir, gak ada mana. Dan ini untuk gameplaynya sih masih kerasa enak banget ya. Di awal-awal permainan ini masih sangat lancar dan FPS-nya juga cukup stabil di angka 80 FPS ke atas ya, tembus sampai 90 FPS. Untuk responsivitas layarnya juga ini enak, gak ada masalah sama sekali. Untuk speakernya ini udah stereo speaker dan suaranya udah oke lah untuk harga di 2 jutaan. Oke, di sini aku udah main sekitar 11 menit ya. Ini udah di pertengahan game dan ini nggak ada masalah sih. Cuma satu aja tadi ada sedikit frame drop ke 30 fps, tapi itu cuma beberapa detik aja. Ya mungkin karena suhunya mungkin ya. Ini suhunya udah mulai hangat nih, guys ya. Ini ada di angka 40 derajat, cuy. Untuk bagian depan, bagian belakang ini di angka 40 derajat juga, cuy ya. Jadi ini masih wajar untuk suhunya dan performanya ini selebihnya stabil sih. Cuma sekali doang, beberapa detik doang, sedetik doang paling ya. Itu ada frame drop ke 30. Tapi selebihnya ini enggak ada masalah ya. Waduh, nge-lag coy. Tuh. Waduh, ada frame drop, guys ya. Sampai ke 30 fps ya, berarti berarti 2 kali frame drop, cuy. Ya, walaupun frame dropnya itu gak sampai lama gitu ya, cuma beberapa detik aja tadi. Tapi ya ini sedikit mengganggu sih. Padahal Helio G99 di HP lain itu jarang mengalami frame drop seperti itu, guys. Aduh, anjir. Oke, akhirnya kita bisa nge-end juga ya. Dan ini aku main selama 17 menit, guys ya. 17 menit, baterainya berkurang sekitar 4%. Dan di sini kita lihat untuk grafik FPS-nya ya, ini untuk rata-rata FPS-nya tinggi banget di angka 85 FPS. Ini udah sangat standar Helio G99. Cuma yang aku keluhkan di HP ini itu adanya frame drop 2 kali ke 30 FPS. Kalian bisa lihat di sini yang frame drop pertama kali ya, dan yang kedua kali yang ini ya. Cuma itu aja sih frame drop yang terjadi 2 kali, itu pun cuma beberapa detik, 1 detik frame drop gitu. Selebihnya ini masih sangat lancar untuk main game Mobile Legends ya. Dan untuk suhunya ini tembus sampai 40 derajat. Tapi tadi sempat tembus sampai 41 derajat, guys ya. Jadi untuk suhu maksimalnya ada di angka 41 derajat. Untuk FPS nya ini cukup stabil, cuma ada 2 kali frame drop aja yang sedikit mengganggu. Sedikit aja sih, guys ya. Dan untuk main game Mobile Legends rata kanan ini masih enak banget. Nah, kemudian kita coba lanjut untuk game yang kedua, yaitu Free Fire Max, guys.
Oke, di sini kita udah masuk ke dalam FF Max-nya guys ya, dan di sini untuk tampilan atau grafiknya aku setting di rata kanan max, dan untuk FPS-nya di high ya. Ini harusnya bisa tembus sampai 90 FPS. Yang pertama kita coba CS rank dulu ya. Jadi aku bakal main 2 match, yaitu CS rank dan main rank biasa ya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam gamenya, dan di sini ternyata untuk FPS-nya ini cuma bisa sampai 60 FPS aja ya. Padahal di HP lain, di Poco X6 Pro itu bisa sampai 60 fps. Mungkin HP-nya ini gak support FF 90 fps ya. Ini kita langsung nge-kill. Ya, dan ini stabil sih guys ya di angka 60 fps. Nah, kemudian di sini untuk responsivitasnya ini sangat responsif. Bukan sangat sih, cukup responsif ya. Oke, nice sekali guys ya. Waduh, anjir. Ya, ini sepertinya udah berakhir ya guys ya. Ini untuk suhunya kita coba cek, ini sampai 41,5 derajat guys ya. Jadi lebih tinggi daripada game ML ya untuk suhunya. Dan ini untuk FPS-nya cukup stabil guys, nggak ada frame drop yang aku alami. Kita coba lihat untuk grafik FPS Free Fire Max pas mode CS ya, ini cukup stabil. Rata-ratanya di 56 fps ya. Ini ada frame drop tapi masih di angka 40-an ya, 50-an gitu, masih enak banget. Dan kita bakal coba untuk Battle Royale ranknya ya, apakah bakal selancar di Clash Squad atau tidak. Nah, ini masuknya di detik ke 42 ya, detik 42, jadi cukup cepat untuk masuk ke lobby ininya guys. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan ternyata di sini untuk FPS-nya masih di angka 60 FPS ya. Ini nggak bisa tembus sampai 60 FPS. Berarti tergantung HP-nya guys ya ternyata ya. Kalau pengen 90 FPS, soalnya di Poco X6 Pro settingannya sama di rata kanan, FPS-nya bisa tembus sampai 90 gitu guys. Nice sekali guys ya. Wah, ini mantap sih. Nggak ada frame drop yang kerasa mengganggu gitu ya. Mentok-mentok di 55 fps untuk frame dropnya. Oke, di situ ada musuh. Nice sekali ya, headshot guys ya. Ngeri. Wah, ini responsivitas layarnya mantap sih ya. Untuk player FF, bocil FF ya, ini cocok banget sih HP ini guys. Sangat-sangat terjangkau, harga murah ya, desain mewah. Tapi performa udah oke cuy. Aduh, anjir, mati guys. Waduh, anjir, di sini untuk FPS-nya suhunya kita cek, ini hampir 42 derajat guys ya. Ini aku main selama 12 menit. Suhunya hampir 42 derajat. Ini aku rasa ini stabil banget ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya di angka 58 fps. Dan ini gak ada frame drop yang sampai di bawah 50 gitu. Jadi intinya untuk main game FF Max ini masih sangat lancar banget ya, walaupun nggak bisa tembus sampai 90 derajat guys. 90 fps maksud aku. Oke, kita lanjut ke game yang ketiga, yaitu eFootball guys. Oke, untuk baterainya ini tinggal sisa 91% ya, berarti berkurang sekitar 3% pas main FF tadi. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game PES Mobile-nya ya, eFootball. Kemudian di sini untuk grafiknya kita coba cek. Di sini aku setting di rata kanan ya, tinggi dan 60 fps. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya ya. Dan di sini untuk fps-nya entah kenapa cuy, ini turun ke angka 40. Tapi sekarang udah mulai naik guys ya. Udah naik ke angka 50 fps. Tapi nggak bisa stabil di 60 cuy, entah kenapa guys ya. Wih, masuk guys ya. Ini untuk fps-nya masih cukup oke lah ya, walaupun nggak bisa stabil di angka 60 fps, tapi pas gameplay itu ada di angka 45 sampai 50-an fps ya, tergolong masih playable sih. Oke, udah selesai ya, dan ini aku main selama 11 menit lebih, 11 menit setengah ya. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 3% ya dari tadi yang 90%. Kemudian untuk suhunya ini ada di angka 39,5,3an ya. Jadi untuk suhunya ini masih sangat normal.
Kemudian kita coba lihat untuk FPS-nya di sini ya, untuk rata-rata FPS-nya ini ada di angka 44 FPS ya, tapi pas gameplaynya itu ratanya di angka 55-an FPS, 50-an FPS ya. Ini frame drop pas replay aja. Jadi pas gameplaynya itu masih aman di angka 50-an FPS guys ya. Tapi kalau kalian pengen FPS yang rata di angka 60 FPS, kalian turunin aja untuk settingannya ke medium ya. Kalau di settingan medium harusnya lebih lancar lagi untuk FPS-nya. Oke, kemudian kita coba ke game yang keempat yaitu PUBG Mobile. Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile dan di sini untuk settingan grafiknya ini di Smooth Ultra ya, dan untuk mentoknya ini di HD High. Jadi kita setting di Smooth Ultra aja. Kemudian untuk sensitivitasnya gyroscope always on kan guys. Oke, di sini kita bakal main di map Kraken aja guys supaya cepet ya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam gamenya ya, dan untuk FPS-nya bisa kalian lihat di sini di angka 40 FPS ya. Jadi ini mentoknya di angka 40 FPS saja. Oke, di sini kita looting dulu, dan untuk gyroscope-nya di sini pastinya lancar ya. Ini enggak ada masalah tuh ya. Untuk gyroscope-nya ini udah hardware. Waduh anjir, susah cok. Oke. Anjir gak mati cok. Oke, nice. Ini langsung chicken guys ya. Ini aku main selama 20 menit ya, sampai chicken dinner chicken cuy. Ini suhunya ada di angka 40 derajat guys ya, dan untuk gameplaynya sih ini stabil banget sih, stabil soalnya cuma di angka 40 fps ya. Ini untuk datanya bisa kalian lihat untuk rata-ratanya di angka 39,3. Ini stabil banget ya, hampir tidak ada frame drop sama sekali, dan ini sangat lancar, HP-nya juga adem. Untuk game PUBG Mobile sih ini nggak ada masalah ya untuk gameplaynya. Oke, kemudian kita lanjut ke game yang kelima yaitu Asphalt 9 guys. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Asphalt 9-nya ya, dan di sini untuk settingannya, untuk tampilan kita coba setting di rata kanan ya, kualitas tinggi, dan frame rate-nya ini di angka 60 fps ya. Jadi ini udah rata kanan banget guys. Oke, kita udah masuk ke dalam rage yang pertama guys ya. Oke, kita udah masuk lagi ke game Asphalt 9 ya. Ini untuk FPS-nya di angka 60 ya. Jadi ini udah mantep banget. Gila, ini masih sangat lancar banget, FPS-nya ini stabil banget ya. Stay di angka 60 FPS guys. Ngeri ya, ini masih oke banget. Oke, di sini kita bakal melakukan race terakhir guys ya. Ini aku udah main selama 10 menit. Dan ini sangat lancar sih. Menurut aku game ini terlalu ringan bagi si Tecno Spark 20 Pro sih guys ya. Soalnya ini FPS-nya itu stabil banget di angka 40 ya. Aduh. Tuh ya, untuk partikel-partikelnya, efeknya juga ini masih sangat mantap sekali. Nggak ada masalah ya. Wah, oke. Dan ya akhirnya finish juga. Kita coba cek untuk suhunya, ini ada di angka 40 derajat ya. Ini masih adem banget, untuk suhunya masih normal. Sini aku main 11 menit, baterainya sisa 78%, jadi berkurang 3% guys. Nah, di sini untuk data FPS-nya ini untuk rata-ratanya di 55 FPS, tapi pas gameplaynya itu, pas match-nya itu stabil di angka 60 FPS. Pas penurunan FPS cuma pas ganti match aja ya, ganti race ya. Jadi pas mainnya mah itu stabil di angka 60 FPS. Oke, untuk game yang terakhir kita bakal nyoba untuk game Genshin Impact ya. Oke, kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya guys ya. Di sini untuk settingan grafiknya aku setting di settingan lowest 60 fps ya. Ini settingan standar untuk HP dengan chipset Helio G99 ya. Ini fps-nya ada di angka 48 fps cuy. Kita bakal mainin game ini selama mungkin 20 menit ke depan ya, 20 atau setengah jam guys. Set. Ini walaupun settingan lowest kerasa bagus-bagus aja sih untuk grafiknya ya. Masih oke lah, di mata itu masih kerasa cukup enak. Kita coba untuk nyelesain misi dulu guys, misi harian. Nah, ini dia. Waduh, ini FPS-nya udah drop ke
30 20-an tadi ya. Udah drop tipis-tipis, tapi sekarang naik lagi ke angka 40-an fps. Dari tadi ini belum tembus belum tembus 60 fps, entah kenapa ya. Oke, ini pas battle ada di angka 30-an ya, mulai turun. Padahal ini baru main cuy. Cet. Oke, di sini pas di kota ini kerasa frame drop banget ya, di angka 25-an fps. Oke, di sini kita udah hampir 20 menit ya main, dan ini kerasa banget sih frame dropnya. Pas war itu ada di angka 30-an fps, kadang frame drop sampai 20-an sampai belasan juga ya. Ya, jadi ini nggak bisa disebut lancar di Genshin Impact, tapi masih oke sih guys ya. Untuk suhunya ini di angka 41 derajat. Sempat tembus sampai 42 derajat ya. Jadi untuk suhunya ini masih wajar banget. Oke, ini dia untuk data FPS-nya ya. Untuk rata-rata FPS-nya ini di angka 34,9 FPS ya. Ini sih sedikit agak kurang sih untuk sekelas Helio G99. Soalnya di Infinix Note 30 series itu bisa tembus sampai 40 FPS untuk rata-ratanya. Tapi di Tecno Spark 20 Pro ini cuma di angka 34 FPS. Dan masih banyak frame drop di bawah 30 FPS guys ya. Ya, menurut aku ini sih agak kurang untuk sebuah Helio G99 ya. Tapi walaupun begitu ini masih playable untuk main game Genshin Impact guys. Oke, di sini untuk totalnya aku main selama 1 jam 56 menit ya, dan baterainya sisa 70%. Jadi berkurang sekitar 30% dalam waktu 1 jam 56 menit. Dan untuk performanya HP ini masih cukup oke ya, untuk semua game ini masih bisa playable, kecuali Genshin Impact yang agak berat ya di settingan lowest, FPS-nya cuma di angka 34 FPS, sementara di Helio G99 lain itu ya mentok-mentok 39 sampai 40-an FPS untuk rata-ratanya, tapi di HP ini lebih rendah lagi. Itu aja sih, tapi overall ya menurut aku untuk sekelas HP 2 jutaan ini masih oke untuk performa gamingnya. Oke, mungkin itu aja untuk gaming test di Tecno Spark 20 Pro Plus. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi di video berikutnya.